Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F1 akan mempresentasikan hasil field trip kami yang berjudul Keanekaragaman Hayati di Lahan Agroforestry. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Linda Esya Mutmainah dengan NIM akhir 1021. Saya Akmal Talari dengan NIM akhir 1022. Saya Davina Masyarakat dengan NIM akhir 1023. Saya Fika Istihara Ramadhani dengan NIM akhir 1024. Saya Lena Hassani selaku CEO dengan NIM akhir 1093. Saya Novel Zakaria dengan NIM akhir 1094. Saya Alvina Hairina Audrey Mudono dengan NIM akhir 1095. Saya Nizara Manisani dengan NIM akhir 1096. Hutan merupakan ekosistem yang kaya akan keragaman tumbuhan dengan ratusan spesies yang saling berinteraksi dalam satu kawasan. Keragaman tersebut menggambarkan jumlah kehidupan hayati yang memerlukan pendekatan secara mendalam. Morfologi tumbuhan menjadi kunci penting dalam mengidentifikasi dan memahami karakteristik setiap spesies. Melalui analisis morfologi, mahasiswa dapat mengenali perbedaan struktur, bentuk, dan adaptasi tumbuhan yang membantu dalam mengklasifikasi. Kegiatan field trip botani memiliki peran penting dalam memberikan pengamatan dan pengetahuan secara langsung di lapangan. Dengan melakukan pengamatan di habitat asli, mahasiswa dapat melihat secara langsung serta mengukur dan memahami keragaman tumbuhan yang ada di UB Forest. Tujuannya diadakan field trip botani adalah untuk mengetahui keanekaragaman di agroforestry, kemudian menganalisis tinggi pohon, dan mengetahui tipe stomata pada daun. Nah, untuk tumbuhan yang pertama yaitu tumbuhan utama kita yaitu tumbuhan beribil dengan bernama ilmiah Galitsoga palviflora yang merupakan tumbuhan herba semusim yang memiliki tinggi 30-60 cm. Nah, untuk hasil identifikasi dari tumbuhan beribil sendiri, pada daunnya itu berjenis tunggal, berbentuk lancet, bertepi bergerigi, dan permukaan daunnya itu kasar berbulu. Yang kedua, untuk batangnya sendiri berbentuk bulat, permukaannya kasar dan berbulu, serta warna dari permukaan batangnya itu berwarna hijau kemerahan. Dan yang terakhir ada akarnya, yaitu sistem perakarannya itu tunggang. Nah, untuk bunganya sendiri itu memiliki bunga pita yang berwarna putih dan juga bunga tabung berwarna kuning dengan jumlah mahkotanya 5. Nah, kelebihan dari tumbuhan beribil ini sendiri, dia dapat tumbuh pada tanah yang lembab, dan pertumbuhan beribil ini didukung oleh beberapa faktor lingkungan seperti tanah, suhu, dan kadar air pada tanah. Adapun yang kedua yaitu tumbuhan tingkat tinggi. Pada pengamatan kami menemukan terdapat kopi arabica dengan nama ilmiah Coffea arabica yang merupakan tumbuhan tanaman budidaya yang dapat tumbuh dengan optimal pada ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Adapun hasil identifikasi yaitu memiliki daun berbentuk oval memanjang, pangkal daun runcing, ujung runcing, serta stomata parasitik. Kemudian pada batang yaitu berbentuk bulat, permukaan kasar, bercabangan monopodial, serta memiliki tinggi 177 cm dengan diameter 3 cm. Kemudian yaitu akar dengan jenis tunggang, dan yang terakhir ada biji dengan jenis dikotil. Pertumbuhan kopi arabica dapat tumbuh dengan optimal apabila faktor seperti luas lahan, pupuk, serta ketinggian tempat memiliki kesinambungan dengan tepat. Tumbuhan ketiga yang kami temukan ialah paku-pakuan dengan nama ilmiah Telipteris prolutris Korp. Merupakan tumbuhan Cormopita berspora yang hidup dalam kondisi lingkungan yang bervariasi, memiliki tingkat keanekaragaman jenis yang tinggi. Adapun identifikasi paku-pakuan yaitu daunnya berbentuk memanjang, pangkal daun rata, daging daun lunak, tulang daun menyirip, serta batang daun berbentuk bulat, permukaan daun berambut, percabangan batang dipotong, dan akar serabut. Tumbuhan paku tidak menghasilkan biji, buah, dan bunga karena tumbuhan ini berkembang dengan spora. Pertumbuhan dapat dipengaruhi dari beberapa faktor seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan ketinggian tempat. Tumbuhan keempat yang kami temukan yaitu bernama tumbuhan lenca atau Solanum nigrum L. Tumbuhan lenca termasuk dalam golongan semak dan dapat tumbuh hingga tinggi sekitar 1,5 meter. Adapun hasil identifikasi yang kami dapatkan, yang pertama ada daun dengan bentuk perisai, pangkalnya tumpul, dagingnya menyirip dan tepinya rata. Yang kedua ada batang dengan bentuk bulat, permukaannya berambut dan percabangannya monopodial. Dan yang terakhir ada akar dengan sistem akarnya tunggang.
Lenca merupakan tumbuhan yang dikenal memiliki manfaat medis tradisional yang digunakan secara empirik sebagai obat tifoid, mengurangi panas tubuh dan tekanan darah tinggi. Tumbuhan kelima yang kami temukan yaitu Pandotan. Pandotan memiliki nama ilmiah Acherantum conizoides. Pandotan merupakan tumbuhan liar atau gulma yang tergolong ke dalam famili Asteraceae. Pandotan tumbuh secara tegak, bercabang-cabang, dan dapat tumbuh hingga 1 meter. Hasil identifikasi yang kami temukan pada daunnya berbentuk memanjang dengan ujung daun runcing, tepi daun bergerigi, permukaannya kasar, dan tipe stomata yang kami temukan yaitu tipe stomata anomusotik. Batangnya berbentuk bulat dengan permukaan berabot. Arah tumbuhnya tegak lurus dengan percabangan monopodial. Tipe akar yaitu tipe akar serabut. Pandotan dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati karena di dalam daunnya terdapat senyawa sapronin, flavonoid, dan minyak atsiri yang cukup beracun bagi serangga. Adapun kesimpulan yang kita dapat adalah hasil pengamatan menunjukkan bahwa setiap vegetasi memiliki karakteristik yang dapat diidentifikasi berdasarkan ciri morfologi dan struktur yang diamati. Pengamatan stomata di laboratorium telah berhasil dilakukan pada 2 jenis tanaman sehingga dapat diketahui jenis stomata pada tanaman yang diamati. Secara keseluruhan, kegiatan ini membantu kita untuk memahami cara melakukan pengamatan botani secara langsung. Field trip botani yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024 terasa menyenangkan dan sangat menghemat budget dikarenakan akomodasi menuju lahan agroforestry sudah diatur oleh tim asisten botani, sehingga kami tidak perlu mengeluarkan budget yang lebih untuk melakukan field trip tersebut. Kemudian, saran untuk field trip berikutnya agar memberikan optimalisasi waktu yang lebih panjang agar para praktikan dapat mengamati dan mengidentifikasi bagaimana keragaman hayati yang ada di lahan agroforestry. Sekian hasil presentasi dari kelompok S1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.